Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi infografis, yaitu bagian dari pelajaran bab 4 dengan tema Ayo Selamatkan Bumi Kita. Baik, kita cari tahu dulu apa itu infografis ya. Nah, infografis adalah berupa informasi atau pengetahuan, dapat pula berupa pendapat ataupun gagasan yang ditampilkan melalui teks yang disertai dengan visual, dapat berupa gambar, grafik, data, bagan, ataupun dalam bentuk lainnya. Jadi, infografis sendiri terdiri dari dua bagian penting, yaitu teks dan gambar. Kemudian, kita lanjutkan mengapa kita menggunakan infografis dalam menyampaikan sebuah informasi. Informasi disampaikan dengan menggunakan infografis bertujuan untuk memudahkan menangkap informasi, karena informasi yang ditampilkan dengan menggunakan infografis jauh lebih menarik dibandingkan informasi tersebut hanya disajikan dalam bentuk teks saja. Jadi, dengan menampilkan informasi dalam bentuk infografis, informasi akan lebih mudah dipahami karena terdiri dari gambar yang menarik dibandingkan hanya menampilkan teks saja. Kemudian, penjelasan sebelumnya, kita mengenal adanya istilah informasi. Apa itu informasi? Jadi, informasi adalah berita ataupun kabar atau pemberitahuan yang membuat kita awalnya dari tidak tahu, setelah melihat, membaca, mendengar, kita menjadi tahu. Jadi segala hal yang kita baca, kita lihat, yang awalnya kita tidak tahu, setelah melihat, membaca, dan mendengar, kita menjadi tahu, dapat kita kategorikan sebagai sebuah informasi. Nah, kemudian kita mengenal istilah poster. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari poster. Nah, lalu apakah kaitannya antara infografis dengan poster? Poster sendiri adalah salah satu bentuk infografis. Namun, poster lebih menekankan kepada ajakan untuk melakukan sesuatu, sedangkan infografis lebih banyak menampilkan informasi. Pada infografis, biasanya selain berisi kalimat ajakan, informasi yang disampaikan dapat pula berupa grafik atau data untuk memperkuat informasi yang disampaikan. Nah, poster sendiri disajikan dalam bentuk teks dan gambar. Biasanya porsi gambar dan dibandingkan dengan teks, porsi gambar lebih banyak dibandingkan dengan teksnya. Kita lanjutkan dengan ciri-ciri poster. Poster, kalimat yang terdapat di dalam poster biasanya bersifat mengajak untuk melakukan sesuatu. Kemudian kalimatnya juga lebih singkat, namun tetap jelas, mengandung informasi. Pada poster, terdiri dari teks dan gambar yang menarik. Teks biasanya diberikan warna yang mencolok, gambar juga dicantumkan atau ditampilkan gambar-gambar yang sesuai dengan judul poster yang menarik. Kemudian poster dicetak di atas kertas yang berukuran A3 atau A2 atau ukuran yang lebih kecil, namun dicetak hanya pada satu sisi saja, karena poster akan ditempelkan di tempat umum
sehingga tidak perlu dicetak kedua sisinya. Kita lanjutkan dengan jenis-jenis poster. Poster secara umum dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Pada kali ini, kita akan membedakan jenis poster berdasarkan informasi yang terkandung di dalam poster. Yang pertama adalah poster kegiatan. Pada poster kegiatan, menginformasikan tentang suatu kegiatan. Yang kedua adalah poster pendidikan. Poster ini berkaitan dengan pendidikan atau informasi yang terkait dengan pendidikan. Kemudian ada yang ketiga adalah poster layanan masyarakat, biasanya memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu hal, program pemerintah, ataupun ajakan melakukan sesuatu terkait dengan kehidupan di dalam masyarakat. Kemudian yang keempat adalah poster niaga atau poster perdagangan, biasanya menginformasikan produk, barang, ataupun jasa, di mana juga bisa dimanfaatkan untuk sarana promosi. Yang terakhir adalah poster karya seni, tentu saja di sini berkaitan dengan karya seni. Baik, demikianlah dari infografis. Mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan dapat dipahami oleh anak-anak semua. Terima kasih sudah menonton.